Vokasi UI dan mitranya pastinya sangat membantu saya dalam mencari magang dan juga pekerjaan. Sebagai contoh, di semester 6, saya magang di PT Narasi Citra Sahwahita atau yang lebih dikenal sebagai Narasi, sebagai Content Distribution Intern Team. Dan hal ini bisa terwujud karena adanya kerjasama antara vokasi dan juga narasi. Bukan hanya itu, alhamdulillah saya juga ditawarkan untuk menjadi pekerja full-time di Narasi sebelum masa magang saya berakhir. Dan saat ini saya bekerja sebagai Growth Specialist di Narasi dan sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan. Jadi jangan takut lagi masuk vokasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Fox, selamat pagi. Ketemu dengan kami di sini Virtual Vokasi Talks. Kembali hadir menemani kalian semua. Hari ini saya akan menemani kalian dengan tamu yang istimewa. Saya dengan Mila Vinyasari, salah satu dosen di Vokasi UI, akan ditemani oleh Mas Ode. Selamat pagi Mas Ode. Mas Ode ini adalah Head of Human Resources dari Narasi. Dan teman-teman, hari ini kita akan berbincang mengenai tips memenangkan persaingan kerja. Ini semakin hari semakin ketat ya Mas Ode ya, persaingan kerja nih. Nah, kita coba dengarkan dari ahlinya ya. Bagaimana memenangkan persaingan kerja di industri kreatif dan media, karena narasi ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif dan media ya Mas Ode. Betul. Baik, kita akan mulai bincang-bincang kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Ode. Pertama-tama nih Mas Ode, ya. kita masih baru-baru dengar ya memang ya tentang si narasi ini. Boleh diceritakan nggak? Namanya lucu ya, apa narasi gitu ya? Narasi, ya. Gimana tuh Mas? Ya, sebelumnya perkenalkan saya Ode, biasa panggil Ode ya. Jadi Head of HR di Narasi. Kalau kita bicara narasi itu berdiri dari 2016. Lama juga sebenarnya. Ya, foundernya itu 3 Sri Kandi ya. Oh, jadi okay. kebetulan 3 perempuan. Yang pertama Mbak Najwa Shihab, kemudian Mbak Katrina Davi, sama Dahlia Citra. Jadi mereka berangkat dari seorang jurnalistik yang betul-betul cukup idealis dalam melakukan produksi konten di kebetulan Metro TV sebelumnya. Di TV sebelumnya ada keresahan, Mbak, dengan kualitas konten yang ada di Indonesia. Bagaimana pendidikan ke anak, kemudian bagaimana pendidikan ke masyarakat, bagaimana mendidik agar masyarakat itu lebih cerdas dalam melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar lingkungan kita gitu ya. Maka berangkat dari situ, 3 founder kami ini menggagas. Awalnya dari satu program, kemudian mereka mencoba untuk membuat satu inovasi di digital media. Kenapa enggak gitu? Karena saat ini banyak faktor yang mendukung, kemudian banyak resource yang mendukung, sehingga berawal dari menyewa ruangan kecil gitu ya, yang dulu jumlahnya mungkin cuma 10 orang. Berdiri tahun 2016, kemudian sampai ke sini punya karyawan sampai 150-an lebih, dan memang fokus ke 3 hal. Yang pertama konten, community, event gitu ya. Event. Jadi itu 3 hal itu yang jadi pilar utama kita. Oke, ini menarik sekali teman-teman. Jadi digagas oleh 3 orang Sri Kandi dengan background jurnalistik ya. Mereka concern kepada tayangan-tayangan saat ini ya, khususnya untuk anak-anak maupun anak muda maupun untuk orang tua berarti. Betul. Ya Mas Ode ya. Jadi dari start dengan perusahaan yang kecil yang mungil sampai sekarang sudah 4 tahun ya, 4 tahun sudah bisa memiliki resources yang cukup banyak, karyawan sampai 100 ya sekarang ya, 100, dan juga ada karyawan magang dan lain-lain ya. Betul. Itu di luar itu. Dan teman-teman, hari ini kita syuting di studio Narasi ini. Ini salah satu videonya Narasi yang kreatif sekali ya teman-teman. Nah, sebenarnya apa aja sih program yang dibuat oleh Narasi, Mas Ode? Jadi kita ada kategori, Mbak. Jadi
Jadi narasi itu ada berbagai kategori yang membagi konten-konten kita itu jadi sesuai dengan genre masing-masing. Pertama, kalau kita bicara news, ya kita punya mata najwa, kita punya catatan najwa, kita punya sihab-sihab. Itu interaksi antara anak dan orang tua gitu ya, membicarakan isu-isu yang ada di masyarakat. Kemudian kita bicara daily, ada narasi newsroom yang betul-betul melihat kejadian-kejadian yang paling update. Ada genre yang lebih kepada soft news gitu ya, edutainment. Kita ada yang kaitannya dengan get started, jadi gimana cara orang mulai berusaha gitu ya. Ada yang kaitannya dengan narasi people, jadi gimana apa ya, orang yang biasa tapi punya pengaruh yang baik di masyarakat. 3 genre itu yang memang jadi kekuatan kita, dan memang totalnya sekarang kalau dihitung-hitung lebih dari 13 program. Oke. 13 program, dan itu terdiri dari yang betul-betul memang running sepanjang tahun, ada yang on off karena memang tipikalnya nggak setiap hari, jadi kita memang slow journalism ya, jadi tidak kecepatan yang memang kita ambil, tapi lebih pada pendalaman konten. Oke. Nah, tadi konten-kontennya menarik ya, Mas Ode. Cuman yang sering kita lihat nih kayaknya mata najwa ya. Itu udah familiar banget sama kita ya. Kalau untuk program-program yang lain itu ditayangkan di mana tuh, Mas? Kita secara platform utamanya kita di website, jadi ada www.narasi.tv. Nah ini catat nih teman-teman ya, www.narasi.tv ya. Betul, narasi.tv. Nah itu platform utamanya. Oke. Kemudian secara teknikal ada distribusi itu kita macam-macam, ada di sosial media, kita punya Facebook, Instagram, Twitter. Kemudian kita ada distribusi di YouTube, gitu ya, YouTube channel. Adalah program yang memang video durasi 5 ke atas itu bisa kita platformnya ke YouTube. Kemudian ada beberapa kerjasama dengan instansi lain gitu. Contohnya itu Mata Najwa, Mbak. Jadi kalau Mata Najwa kan konten versi di narasi, tapi broadcastnya di TV. Jadi kerjasama juga dengan stasiun. Itu model-model baru kerjasama yang memang teman-teman pasti belum banyak yang paham gitu, tapi itu sebenarnya versi praproduksi itu semua dari narasi, kemudian produksinya semua di saya Trans 7 gitu. Model-model seperti itu yang banyak sekarang. Nah, kalau ini teman-teman pengen belajar juga nih mahasiswa ya. Sebenarnya perbedaannya antara TV konvensional yang kita lihat biasa ya dengan TV digital tuh apa sih, Mas? Kalau kita bicara media itu ada sekitar 3 faktor sih, Mbak. Yang pertama itu people. Kalau kita bicara konvensional, proses produksi itu cukup memakan atau cukup melibatkan banyak orang. Ya, satu produksi mungkin bisa lebih dari 10, bisa lebih dari 20, tergantung besarnya program. Sementara kami di narasi di versi digital lebih compact. Jadi 1-2 orang jalan selesai. Kemudian proses mungkin secara alur proses produksi sama gitu ya, ada praproduksi, ada produksi sama post production gitu ya. Tapi secara durasi pengerjaan, kemudian ada beberapa proses yang memang lebih singkat, itu semua ada di media digital di narasi. Jadi alurnya tidak sepanjang di TV konvensional gitu. Proses editing mungkin bisa makan waktu berapa lama, tapi di media digital di narasi itu waktunya lebih cepat gitu ya, karena memang gilir digital itu kan cepat gitu ya. Walaupun memang secara isi konten atau durasi mungkin sometimes itu TV konvensional lebih panjang, tapi ya kepotong beberapa iklan gitu, tapi kalau di digital memang running langsung. Yang ketiga mungkin equipment
equipment ya. Bedanya TV konvensional sama digital, peralatan-peralatan yang dibutuhkan di TV konvensional cukup banyak gitu ya, cukup variatif, cukup kuantitinya banyak, tapi dengan kualitas yang outputnya sama. Digital menawarkan equipment yang cukup compact gitu, sederhana, banyak, ya. Tapi hasilnya sih justru nggak jauh beda. Berarti kalau boleh saya simpulkan, TV digital ini sebenarnya efisien di 3 hal ya, Mas Odi. Yang pertama, people atau sumber daya manusianya itu lebih compact ya. Terus kedua, untuk technical itu juga lebih sederhana ya. Yang ketiga juga equipment, mungkin nggak perlu lagi pemancar dan segala macam ya. Nggak perlu bawa lighting yang terlalu. Iya, betul. Menarik sekali nih teman-teman, terutama mahasiswa yang kreatif nih sebenarnya bisa dicoba ya, sudah bikin konten-konten gitu. Jangan cuma TikTokan terus ya. Tapi bahkan TikTokan boleh juga sih ya, itu juga cuman bisa dibikin mungkin kreasi sesuatu yang lebih serius ya, lebih sustain gitu ya. Jadi teman-teman kita di kreatif itu sekarang justru lebih banyak bermain di area mobile phone gitu ya. Gimana mereka mengulik mobile journalism. Gitu. Sekali turun ke lapangan bisa ngambil gambar, sebelumnya udah riset gitu ya, ngambil gambar terus ngedit sendiri di handphone, running ke koki di kantor. Jadi kan kalau proses produksi hampir sama sih. Jadi ada yang memang belanja ke istilahnya itu tukang belanjanya, yang reporternya yang cari gambarnya di luar gitu ya. Kemudian ada tukang masaknya, ngedit ya. Yes, teman-teman produser, teman-teman editor, kemudian ada penyajiannya ya, kadang-kadang balik lagi, sometimes reporter pun yang menyajikan gitu. Nah itu bedanya. Yang berikutnya terkait dengan konvensional sama digital juga ya, orang-orang itu sometimes tuh bisa merangkap. Ya, berarti kalau misalnya di dunia kreatif ini ya, bisa dibilang sumber daya manusianya tuh membutuhkan orang yang multi talented ya. Jadi bisa ngelakuin banyak hal gitu, walaupun mungkin backgroundnya beda-beda, tapi banyak hal yang bisa dikerjakan secara otodidak tadi ya. Bahkan mungkin yang tadi yang reporter bisa ngedit juga gitu ya. Segala macam, menarik sih. Baik, Mas Ode, kalau kita bicara tentang kebutuhan industri nih ya, khususnya mungkin industri kreatif atau media digital untuk terutama mahasiswa-mahasiswa vokasi nih, karena masih banyak nih teman-teman kita yang masih kurang pede dengan lulus dengan predikat diploma gitu. Ada yang orang tuanya minta sekolah lagi aja gitu kan, atau banyak hal lah gitu. Menurut Mas Ode ini sebenarnya kebutuhan industri untuk anak-anak vokasi seperti apa sih? Sebelum aku cerita banyak tentang kebutuhan, itu memang di narasi ini kita justru ada beberapa orang yang memang dari vokasi justru ya. Jadi sudah familiar banget. Udah familiar. Udah ikrip ya kita ya. Ada beberapa HR atau SDM yang memang ya udahlah kita terima semua CV gitu, tapi tanpa menjemput bola. Tapi kalau di narasi kami sering ngobrol sama ya mungkin prodinya, sering ngobrol sama mahasiswanya, kemudian kita program magang juga kita buka. Jadi kita paham apa sih yang mereka pelajari di program vokasi di kampus gitu, dan ternyata setelah membandingin sama mungkin beberapa lulusan yang mungkin S1 ya katakanlah, itu secara pekerjaan teknisnya justru lebih unggul di program vokasi. Ini yang jadi catatan. Yang kedua, kebutuhan media kreatif atau digital kreatif itu memang membutuhkan SDM-SDM yang tidak hanya banyak belajar literasi, nggak cuma membaca, nggak cuma riset, tapi bagaimana selain kemampuan knowledge yang bagus, ternyata skill, Mbak. Skill itu yang memang tidak banyak didapat oleh teman-teman yang bukan vokasi. Ya. Di vokasi itu memang yang saya tahu memang ketika internship kita open di sini, technicalnya
skillnya, kemudian yang paling penting attitude-nya itu sangat kita perhatikan dan menurut saya kebutuhan sekarang itu gak cuma knowledge-nya aja yang baik, tapi mungkin skillnya yang utama bagi kita. Bayangkan aja kalau seorang video editor gitu ya, kita cuma interview, kita cuma ngeliat CV-nya, tapi tanpa melakukan terjun langsung tes gimana ya, coba kita kasih video penuh ya, coba kamu ngedit nih. Nah itu vokasi menyediakan itu gitu, karena memang setiap hari saya lihat modul-modulnya memang ya, video editing, Final Cut Pro, Epic itu semua mereka pelajari. Oke, jadi teman-teman nih nggak usah khawatir ya untuk anak-anak vokasi. Jadi untuk di dunia kreatif ya, terutama itu yang dibutuhkan yang pertama memang lebih ke skill yang mumpuni gitu. Jadi apapun background kalian sudah siap untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, dengan praktek-praktek langsung ya. Itu sangat membantu sekali. Tadi Mas Odi cerita bahkan agak sulit juga kalau nggak dites gitu ya secara langsung gitu. Terus yang kedua yang lebih penting lagi adalah attitude ya Mas ya. Jadi kalau zaman saya dulu nih, kalau udah namanya anak kreatif tuh, waduh susah diatur ya. Karena katanya kalau kerja sampai malam, sampai pagi gitu kan, balik ke kantor besokannya masuknya jam 2 siang. Nah itu zaman sekarang susah tuh ya kayak gitu ya. Jadi tetap attitude teman-teman yang dicari adalah attitude yang baik juga. Jadi mungkin itu yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ya ketika kita terjun di dunia profesional, itu sangat diutamakan sekali teman-teman. Nah, karena kalau sama narasi ini kita sudah kawin udah lama ya. Udah lama Mbak. Baru setahun berdirinya aja saya juga 2017 berarti ya sudah mulai ini. SDM itu baru ada di 2018, 17 akhir lah. 17 Okay. akhir SDM, kita melihat perkembangan perusahaan gitu ya, sehingga percepatan itu kan penting ya. Kalau saya bandingkan dengan lulusan misalkan mohon maaf S1 gitu yang mungkin secara pengalaman magangnya kurang ataupun pembelajarannya nggak banyak vokasionalnya, is oke, tapi kita butuh percepatan gitu. Makanya vokasi UI itu adalah partner kami pertama. Partner kami pertama. Istri pertama berarti. Pertama. Luar biasa loh teman-teman. Jadi ibaratnya kalau anak vokasi hari ini masuk, hari ini juga udah langsung taruh di dapur gitu ya, udah bisa masak gitu. Secara kenyataannya memang betul, kita punya anak vokasional tuh di sini banyak gitu. Ya. Di event ada, di di humas ada, di business intelligence juga ada. Jadi so far sangat-sangat bermanfaat gitu. Nah, Mas Ode ini kan head of HR ya. Berarti sering sekali menginterview calon karyawan, mereksain CV calon-calon karyawan. Nah, kita pengen tahu nih tips and trick ya dari Mas Ode. Yang pertama, sebelum ketemu kan pastinya kita bikin iklan dulu ya. Nah, iklannya kita tuh bentuknya CV gitu ya Mas. Nah, ketika kita kirim CV itu biasanya dari HR itu apa aja sih yang dilihat gitu pertama? Jadi sebelum masuk ke CV mungkin saya sedikit kasih overview bahwa sebagian besar proses SDM itu dimulai proses hiring dan selection. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa di hiring itu adalah proses awal banget bagaimana perusahaan menarik kandidat-kandidat yang memang cocok dan qualified dengan apa yang dibutuhkan di iklan perusahaan misalkan. Sementara di selection itu memang di dalamnya itu banyak prosesnya lagi. Orang-orang yang sudah ditarik, sudah sesuai dengan persyaratan, ternyata memang harus di-fitkan lagi, dicek fit apa enggak nih teman-teman dengan banyak hal gitu ya, skill, kemudian culture organisasi terutama gitu ya, sama memang knowledge yang dibutuhkan di persyaratan jabatan itu. Jadi
kalau kita bicara mengenai CV, itu memang prosesnya ada di hiring. Oke. Jadi kalau kenalan sama orang, pandangan pertama atau kesan pertama itu memang ada di hiring. Ada di hiring. Jadi memang perlu persiapan yang lebih baik gitu untuk menyiapkan proses hiring dan proses menyiapkan CV ini dengan lebih baik. Tentunya kalau bicara tips, literasinya cukup banyak ya Mbak ya. Literasinya cukup banyak, teman-teman bisa googling banyak, tapi memang ada hal-hal di luar itu yang memang bagi seorang HR, terutama di narasi, ada tips-tips lah untuk bisa bagaimana CV kamu itu bisa menjadi pandangan pertama buat HR. Minimal dilirik dulu ya. Sebelum dibaca dilirik dulu minimal dibaca. Saya sangat fokus ke konten. Jadi teman-teman kalau memang mau bikin CV, persiapkan konten atau isi CV-nya dulu. Pastikan ada beberapa hal tuh yang ada di dalam profil itu secara gambaran besar. Yang pertama pasti identitas, gitu ya, nama, alamat, nomor telepon, email gitu, yang memang tujuannya mudah gitu, biar ketika ada proses selanjutnya HR mudah menghubungi kembali teman-teman. Kemudian yang kedua, pastikan selain isinya memang ada pengalaman gitu ya. Pengalaman itu kan banyak, bagi yang sudah bekerja mungkin bisa mencantumkan pengalaman kerja yang detail, tapi bagi yang teman-teman mungkin masih fresh grad bisa menggunakan pengalaman magang, misalnya internship. Itu harus didetailkan tuh. Sekali lagi harus didetailkan karena ini sebenarnya senjata kalian untuk bagaimana HR melihat pandangan pertama itu dengan semenarik mungkin. Gitu. Kalaupun memang nggak pernah magang, organisasi. Organisasi itu cukup penting bagi saya justru ya, bagi saya dan tim HR. Kita nggak pernah melihat harus pengalaman, harus magang, tapi minimal dia berorganisasi, organisasi apa yang dilakukan. Yang ketiga ada misalkan identitas lainnya gitu yang training lah, kemudian ada mungkin di situ dalamnya ada pendidikan gitu ya. Pendidikan sih menurut saya pendidikan akhir aja ya. Ini penting sih teman-teman, kita sih nggak, kadang-kadang HR nggak perlu melihat SD-nya di mana. Penting terakhir ya. Kadang dari TK segala ditulis gitu ya. Ngabisin kertas. Iya, kemudian yang nggak kalah penting skill juga itu harus dilihat. Kalau Mas Ode tadi sudah dibahas tentang CV ya teman-teman. Yang pertama tadi kontennya ya kan. Yang kedua desain atau layout itu juga pengaruh banget untuk yang pemeriksa CV ya, biasanya bisa jatuh hati atau enggak itu di awal kelihatan dari itunya. Konten yang ketiga tadi tentang sosial media. Selanjutnya Mas? Oke, selanjutnya itu cukup penting juga kita menyiapkan kemampuan berbahasa ya. Jadi sejauh mana kandidat itu punya skill berbahasa asing terutama. Sometimes untuk teman-teman yang apply ke multinasional atau memang media digital yang memang udah internasional, sekali-sekali ada bagusnya teman-teman buat CV dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya. Kemampuannya tinggal disesuaikan aja dengan teman-teman, tapi itu salah satu yang jadi pemikat buat recruiter atau HR melihat bahwa oke, ini berarti ada satu culture yang pas gitu, karena mungkin setiap hari mereka menggunakan bahasa Inggris, sehingga diharapkan yang apply itu memang minimal CV-nya berbahasa Inggris itu juga bisa jadi hal yang daya tarik yang baik. Concern gitu ya, memilih dari yang terbaik, ya dia akan cari referensi akan coba counter ke referensi. Menurut saya tuh teman-teman nggak perlu takut untuk menuliskan referensi ke siapa, misalkan biasanya itu mantan dosen misalkan, atau enggak ada atasan lama di kantor lama, walaupun partner project gitu ya, atau mungkin mentor magang, itu bisa Bapak Ibu nggak boleh?
Anaknya bagus-bagus terus. Oke. Yang terakhir, tapi ini masih jadi perdebatan, itu penting nggak sih foto itu di CV apa enggak? Jawabannya kalau menurut saya di dunia digital kreatif itu penting. Ada beberapa posisi-posisi tertentu baik di digital media ataupun di perusahaan itu mempersyaratkan melihat secara fisik, bukan melihat fisik secara look gitu ya, tapi memang memastikan bahwa ini misalkan customer service gitu, ini kita mau bicara Cocok ditaruh di situ ya. di situ. Nah itu tuh sometimes teman-teman harus lihat juga gitu, sepenting mana nih foto ditampilkan di CV. Oke. Nah, selanjutnya nih Mas, kalau misalnya CV udah oke gitu kan, biasanya pasti perusahaan pengen ketemu dong ya, pengen kenal lagi sama si calon atau kandidat tadi. Biasanya kan melakukan interview ya. Interview, nah kira-kira tips-tips untuk pertama mungkin pertanyaan apa aja sih yang biasanya gitu ya secara umum ditanyakan. Terus yang kedua, mungkin tips-tipsnya cara menjawabnya itu seperti apa? Oke Mas. Sebelum masuk ke kira-kira pertanyaan apa yang paling sering ditanyakan oleh HR atau recruiter dalam proses seleksi, yang pertama memang teman-teman harus mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi. Karena ini proses kedua gitu ya, setelah hiring ada proses seleksi dan mempersiapkan diri itu apa nih? Jadi sometimes yang terjadi di saya gitu ketika menghadapi kandidat, teman-teman harus tahu ini perusahaan apa, lakukan riset di perusahaannya itu apa, bidangnya apa, kemudian posisi yang dilamar itu apa. Ini lucu. Jadi banyak kandidat yang datang proses interview tapi malah nanya ke recruiter, ini posisinya apa ya Mas atau enggak? Nggak niat ya. Ini perusahaan narasi itu apa ya? Sebenarnya kan langsung drop ya, langsung ilfil. Ya pertanyaan selanjutnya ya udah oke. Tapi itu sama di dalam proses seleksi juga ada pandangan pertama gitu ya. Yang kedua sebelum masuk pertanyaan juga ya ada hal-hal yang harus dilakukan, misalkan tampil dengan semaksimal mungkin gitu, sesuaikan kalau udah tahu culture-nya ya oke, bebas bertanggung jawab atau casual gitu ya. Istilahnya maksudnya bebas bertanggung jawab. Narasi casual gitu, tiba-tiba datang sama mohon maaf sepatu yang rapi kayak kantoran, ya itu tuh jadi pertanyaan juga gitu buat organisasi, maksudnya buat HR, ini tahu nggak sih sebenarnya media itu kurang riset ya. Betul, dari sisi pakaian, kerapihan, kemudian cara menjabat tangan ketika pertama kali bertemu, kemudian gestur-gestur yang ada, kemudian sapaan-sapaan di awal sebelum mengajukan pertanyaan itu sebenarnya itu HR melakukan penilaian sebelum itu, sebelum pertanyaan itu dimunculkan sebenarnya HR udah ada penilaian ya. Bahkan menunggu di ruang tunggu interview pun sama HR itu udah melakukan penilaian gitu. Bagaimana biasanya menceritakan gitu ya, menceritakan apa yang sedang dikerjakan saat ini. Itu bentukannya lebih kepada akan menanyakan sisi pengalaman kamu, sisi mana gitu. Kalaupun memang ada pengalaman, apa yang ceritakan pengalaman magangnya seperti apa, sama strukturnya seperti tadi. Nah itu hal yang pertama, selain mungkin pertanyaan-pertanyaan ringan di awal gitu ya, itu juga kadang teman-teman juga banyak butuh justru di awal gitu, ketika cuma hanya nyantai gitu masih tapi overall pertanyaan-pertanyaan itu misalkan mengenai pengalaman. Apa sih yang mau dikorek sama HR terkait pengalaman? Tentunya yang pertama ya pengetahuan kamu tentang pekerjaan ini. Misalkan posisi dalam, makanya kenapa penting sekali teman-teman paham posisi apa yang dilamar, perusahaan apa, karena pertanyaan selanjutnya lebih mengarah ke sana. Pengetahuan dia sejauh mana, kemudian kira-kira kalau skill itu akan dikonfirmasi. Kamu mengerjakannya memakai tools apa, bagaimana caranya, kemudian selain itu apa nih soft skill yang memang
karena di CV itu soft skill itu tidak terukur ya, tidak Iya. terukur, sehingga di wawancara saatnya HR untuk menggali yang tidak terukur itu dengan evidence yang ada gitu. Intinya kalau evidence itu pasti dialami dengan proses interview gitu. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menjebak gitu ya. Jebakan pertanyaan itu cukup banyak sekarang menjadi tren di HR, lebih kepada project biasanya. Project itu harus diceritakan dengan sedetail mungkin sesuai dengan kapasitas orang masing-masing, karena banyak juga yang ya mohon maaf so tahu dengan project-project baru grafing, nah itu ketahuan kelihatan dengan cara dia menjelaskan. Nah itu dah perlu dihindari. Pengen tahu nih kan udah jadi istri pertama yang vokasi ya. Selama ini kira-kira alumni banyak ya dari vokasi ya? Sepengetahuan saya, jadi kalau alumni itu ada dari proses program internship gitu ya, lulusan internship yang jadi karyawan itu kurang lebih 4 orang. 4 orang ya. Orang itu yang jadi karyawan. Kemudian yang pernah internship kayaknya cukup banyak sekali gitu ya, karena setiap per 6 bulan itu pasti ada. Tapi yang running sekarang di bulan Agustus sampai Desember 2020 itu 14 orang. 14 orang. Oke, 14 orang yang sedang magang saat ini ya, Mas Ode. Itu dari prodi apa? Itu rata-rata ada humas, kemudian ada broadcast, sama periklanan ya. Oke. Periklanan. Jadi 3 prodi itu ya, Mas Ode. Masih terbuka dengan prodi-prodi yang lain? Ayo, monggo. Baik, terima kasih Mas Ode. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kalian sudah membuat sebuah CV yang sesuai dengan cerita kalian gitu ya, sesuai dengan pengalaman kalian, bukan copy paste dari punya orang, nggak usah khawatir untuk melakukan saat wawancara, karena sebenarnya sifatnya dari HR sendiri lebih mengkonfirmasi ya, lebih mengkonfirmasi apa yang ditulis di CV kalian, misalnya tentang pengetahuan terhadap selama pengalaman di organisasi gitu ya, misalnya ngelakuin apa aja, terus misalnya ada project itu secara teknis bagaimana cara melakukannya. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu khawatir, karena pertanyaannya sebenarnya jawabannya ada di kita semua. Nggak mungkin ditanyain tentang teori tahun berapa gitu mungkin ya. Udah lupa juga ya kan. Biasanya teori itu semester 1 ya. Udah nggak masuk PNS. Oh iya betul. Itu mungkin beda lagi tuh di organisasi yang lain. Terus mungkin kalau saya coba simpulkan nih Mas, dari pembicaraan kita yang singkat namun menurut saya ini benar-benar bisa menjadi senjata kalian ketika kalian mau melamar sebuah pekerjaan ataupun melamar magang ya. Sama juga nih prosesnya, dengan menggunakan CV dan lain-lain. Jadi kalau saya bisa simpulkan sedikit, yang pertama persiapan CV dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah dijelaskan kontennya yang bagus, terus layoutnya, pengalaman kerja atau pengalaman organisasi itu harus dituliskan dengan baik. Sebisa mungkin kalian sampaikan referensi agar dari HR dapat mengkonfirmasi kepada orang tersebut, dan juga foto. Ya, foto ini untuk di industri kreatif ini sangat penting sekali ya teman-teman. Setelah itu kalian harus punya juga, selain CV yang baik, harus punya personality atau attitude yang baik, sehingga bahkan tadi Mas Ode sudah cerita sebelum diwawancara pun sudah dinilai. Jadi teman-teman harus siap-siap gitu ya. Nah, jangan lupa juga riset sedikit tentang perusahaannya. Jadi kalian jangan kayak beli kucing dalam karung juga gitu kan, nggak tahu apa-apa, main apply, tahu-tahu perusahaannya zonk atau gimana. Jadi kalian ketika melamar sebuah pekerjaan harus dibekali pengetahuan tentang perusahaan tersebut ya Mas Ode ya, sehingga kita bisa menyesuaikan pada saat datangnya interview. Tadi kalau misalnya kita ngelamarnya ke misalnya kementerian atau apa gitu kan, mungkin
beda ya, Ya, beda. secara budayanya. Misalnya di industri kreatif jangan terlalu rapi juga karena berarti wah ini kurang riset nih gitu atau kurang piknik gitu ya. Itu pun sudah dinilai nih karena memang di dunia industri kreatif ini dibutuhkan anak-anak yang inisiatif tinggi, anak-anak yang kreatif seperti itu teman-teman. Oke, kawan Fox, itu tadi pembicaraan saya dengan Mas Ode, Head of HR dari Narasi. Dan pengetahuan ini menurut saya amat sangat penting agar teman-teman bisa lebih prepare, bisa lebih memperkaya diri dulu sebelum kalian terjun ke dunia kerja ataupun magang. Terutama di vokasi ini semester terakhir kita penuh dengan magang, Ya. jadi magang pun sudah berkompetisi nih Mas Ode. Jadi untuk mahasiswa atau lulusan yang ingin berkecimpung di media digital atau media kreatif, silakan tadi perkaya skill kalian ya, karena justru yang kita tawarkan ke industri adalah skill dan attitude kita, itu yang paling penting. Oke, kawan Fox, jadi itu tadi perbincangan saya dengan Mas Ode, Head of HR dari Narasi. Semoga perbincangan singkat ini bermanfaat untuk kalian, dan yang ingin berkecimpung di dunia industri kreatif, kalian harus benar-benar persiapkan diri kalian ya sebaik mungkin secara skill yang kalian dapat di kampus maupun secara otodidak yang lain seperti yang Mas Ode tadi sampaikan. Dan juga yang paling penting adalah attitude-nya teman-teman ya. Jadi sepintar apapun, semahir apapun kita di bidang kita, tapi kalau attitude kita kurang baik, maka perusahaan mungkin kurang berminat juga sama kita seperti itu. Oke, sampai jumpa di Vokasi Talks yang lain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.